seluruh presbiter GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Memberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yance Tonapa. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-8 yang akan membimbing kita pada hari Minggu ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian.
Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Bilangan pasal 14, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami diperdengarkan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Agungkan namanya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuni, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah berani tampil beda. Berani tampil beda memang dibutuhkan suatu keberanian, suatu ketangguhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentunya bagi kebanyakan orang itu sangatlah tidak sesuai. Tetapi konteks ini mau bicara berani tampil beda adalah tampil beda oleh karena keyakinan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bilangan pasal 14 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 tidak bisa kita pisahkan dari pasalnya yang ke-13. Bilangan pasal 13. Kalau kita melihat kembali dalam pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Musa mengutus 12 orang yang mengintai tanah Kanaan. Nah, tujuan dari pengutusan 12 orang ini hendak melihat akan keadaan tanah Kanaan, baik
daerahnya, baik orang-orangnya, kebiasaannya dan sebagainya. Dan dari 12 orang itu kita temukan dalam ayatnya yang ke-6 dan 8 disebutkan dari suku Yehuda adalah Kaleb, sedangkan dari suku Efraim adalah Hosea bin Nun, yang tidak lain juga disebut Yosua. Mereka pergi ke tanah Kanaan untuk melihat akan daerah itu seperti apa tanah Kanaan itu. Dan kalau kita menjumpai dalam pasal 13 dari ayatnya yang ke-25, setelah 40 hari mereka mengintai, akhirnya mereka kembali. Ya. Ada respon yang berbeda-beda. Dari 10 orang hanya 2 orang yang meresponnya lain. Kalau yang 10 orang mengatakan memang daerah itu sangat limpah dengan susu dan madunya, tetapi orangnya sangat besar-besar. Di situ dikatakan orang enak atau orang yang sangat besar. Ya. Penduduknya di sana juga bisa memakan orang, kubunya sangat kuat dan sebagainya. Laporan ini tentunya memberikan kekhawatiran, hal-hal yang negatif yang membuat bisa saja umat Israel akan kehilangan semangat atau berputus asa oleh karena laporan itu. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb berbeda. Coba saudara perhatikan dalam pasal 14. Nah, pasal 14 ini kita akan melihat respon dari para pengintai dan juga umat Israel ketika mendengar laporan itu. Perhatikan saudara-saudara, ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Harun. Bahkan mereka berusaha untuk mengangkat pemimpin yang lain untuk kembali ke tanah Mesir. Apa penyebabnya? Karena mereka mendengarkan laporan-laporan yang membuat umat Israel ini kehilangan pengharapan, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mata hati mereka hanya melihat hal-hal lahiriah dari tanah Kanaan itu. Mereka hanya terpaku kepada penduduk yang sangat besar, orang-orangnya raksasa, memiliki kubu pertahanan yang luar biasa. Tapi mereka melupakan keyakinan iman mereka. Mereka melupakan bagaimana selama ini menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir. Mereka sudah melihat sebenarnya karya Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tampilan dari Yosua dan Kaleb itu kemudian menjadi senjata iman yang luar biasa, yang seharusnya menjadi pegangan umat Tuhan. Coba saudara perhatikan apa yang diperkatakan oleh Kaleb dan Yosua dalam ayatnya yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah suatu dan madunya. Ayatnya ke-9 Bapak Ibu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut. Ini kata kuncinya, janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Kata kuncinya, Tuhan menyertai kita.
Janganlah takut kepada mereka. Ini sebenarnya menjadi senjata iman, saudaraku, yang seharusnya ini juga menjadi pondasi bagi kehidupan umat Tuhan masa lampau untuk menjadikan perkataan baik Kaleb dan Yosua untuk tetap setia dalam pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Tapi sebaliknya justru mereka mengancam dan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan jahat kepada Yosua dan Kaleb. Perhatikan ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Mereka tidak melihat sisi positif perkataan dari Yosua dan Kaleb. Itu menandakan bahwa mereka sudah mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami keputusasaan sehingga mereka melupakan bagaimana dahsyatnya Tuhan yang selama ini mendampingi mereka. Kalau saudara perhatikan, Tuhan sendiri murka. Kalau saudara lihat dalam ayatnya yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Tuhan murka atas tindakan umat Tuhan, atas tindakan laporan dari 10 pengintai tersebut di luar Yosua dan Kaleb. Tuhan tidak merestui tindakan-tindakan umat Tuhan. Justru Tuhan murka. Nah, dalam kehidupan kita, saudaraku, terkadang ketika kita melihat sesuatu di luar sana, pergumulan yang luar biasa, persoalan yang besar kita kadang hadapi, membuat kita kehilangan keberanian untuk melangkah. Kita ciut, kita takut, kita khawatir, sehingga kekhawatiran dan keputusasaan itu membuat kita lalai melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Belajar dari sikap Yosua dan Kaleb, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kenyataan yang mungkin dunia ini tidak bisa memberikan jalan keluar, yang mungkin dunia ini mengatakan impossible untuk dilakukan. Tetapi berangkat dari iman dari Yosua dan Kaleb, kita diajarkan seberat apapun tantangan yang kita jumpai, sekuat apapun badai kehidupan yang kita hadapi, ketika kita memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb yang mengatakan janganlah takut, Tuhan menyertai kita. Itu yang akan membawa saudara dan saya keluar dari rasa takut, keluar dari rasa khawatir. Karena kita memiliki iman Yosua dan iman Kaleb. Saudaraku, menjadi catatan penting bagi kita adalah seberat apapun hidup ini, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Miliki iman yang tangguh, miliki iman yang berani. Kalau Tuhan mengatakan kamu bisa melakukan, percayalah bahwa kita bisa melakukan semuanya. Asalkan kita rendah hati, kita sabar, kita tenang, dan juga tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetap mempasrahkan sambil kita berusaha berkarya di tengah-tengah dunia ini. Percayakan bahwa Tuhan akan selalu ada mendampingi kita. Milikilah iman Yosua dan iman Kaleb, melihat kehidupan walaupun badai ada di hadapan kita. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Amin. Dari semula
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat untuk menyatakan pengakuan iman kita. Marilah berdiri dengan mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala kita untuk menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Terima kasih bahwa kami masih menikmati tahun 2022 di bulan yang pertama. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Jokowi beserta jajarannya. Pemerintah di setiap daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat lewat gubernur, wali kota dan bupati bersama staf-staf yang ada dalamnya. Bersama-sama TNI, kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat anak bangsa, Tuhan berikan hikmat agar mereka memelihara kelangsungan NKRI Pancasila ini. Tuhan yang memberkati dan memberikan semangat kepada para medis Satgas Covid dalam menangani akan COVID-19 khususnya varian yang baru. Dan biarlah melalui vaksin Tuhan yang berkuasa sehingga mendatangkan imun yang kuat khususnya terhadap anak-anak Tuhan. Dan kami bermohon dengan iman kami, lenyapkanlah virus corona di muka bumi ini ya Bapa. Hamba juga mendoakan akan gereja Tuhan khususnya gerejamu GPIB terlebih Jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan yang penuh kelemahan kesederhanaan. Tuhan sempurnakan. Tuhan sendiri yang menunjang baik daya dan dana menopang di tengah tantangan yang ada. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya. Memberkati semua tugas tanggung jawab masing-masing. Baik sebagai diaken penatua, pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi BPPPJ, tim kerja, pemandu lagu organis, multimedia, sound system, karyawan koster. Diberikan hikmat dalam tugas tanggung jawab mereka. Mereka yang setia. Mohon Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau memberkati semua pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu bersama dengan keluarga yang Kau hadirkan dalam tugas tanggung jawab selaku ketua majelis jemaat di sini. Bersama-sama rekan-rekan yang lain turut membantu. Bapak Pendeta Sony, Pendeta David, diberikan kekuatan semangat bagi kami semua untuk tetap setia melayani Tuhan dan melakukan sesuai apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua warga jemaat dengan berbagi kehidupan mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka, berkati kebutuhan hidup mereka. Topanglah mereka di tengah tantangan ada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang dalam proses pemulihan sempurnakan tubuh mereka. Mereka yang mengalami duka, ketika Engkau telah memanggil akan orang tua kami, Emanjero, keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, diberikan semangat menghadapi kenyataan-kenyataan ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan juga Tuhan Yesus segala kebutuhan hidup jemaat-Mu. Tuhan sempurnakan lewat usaha pekerjaan mereka masing-masing. Mendoakan Bapa dalam sorga, mereka yang bersuka cita dalam sepekan, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, dan berkat-berkat lain, ajarkanlah mereka untuk datang bersyukur kepada Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati fungsionaris majelis sinode GPIB, MUPEL GPIB, lembaga gereja, khususnya PGI maupun PGW dimanapun semuanya boleh Tuhan pakai dalam melaksanakan amanah Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami bermohon.
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima kasih serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 4-5 berkata, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.